Uluan, kente rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi kakak ucapkan ya terima kasih buat teman-teman untuk yang bersedia menghadiri pertemuan kedua kita untuk menuntaskan tugas mata kuliah yaitu magang 2. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman. Untuk materinya sudah kakak share ya di grup. Silakan nanti teman-teman baca lagi. Sebelum memulai pelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat suatu saat nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk materi yang akan kakak sampaikan pada malam hari ini yaitu tentang sistem operasi jaringan. Sebelumnya ada yang pernah dengar gak? Apa sih itu sistem operasi jaringan? Sistem yang dikhususkan untuk mengatur sebuah mobilitas jaringan. Sistem yang dikhususkan untuk Mengatur sebuah jaringan. Oke. Seperti Pak. Mungkin ada lagi? Pengguna Pak. Ya, hampir betul. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau ditambahkan mengenai apa sih itu sistem operasi jaringan? TPD. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman? Sistem operasi yang mengatur jaringan mulai dari yang kecil seperti LAN sampai dengan yang besar. Ya, betul. Semuanya benar ya, hampir benar jawabannya. Mengenai dari definisi sistem operasi jaringan tidak ada yang salah ya teman-teman ya. Semua sesuai dengan sepemahaman dari teman-teman itu sendiri. Untuk sistem operasi jaringan adalah komponen pengelola dari piranti lunak dasar atau essential komponen sistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi lunak. Sistem operasi merupakan jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem jaringan komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Sistem operasi terbagi dari beberapa karakteristik. Yang pertama sistem operasi jaringan, terus karakteristik sistem operasi jaringan dan fungsi utama sistem operasi jaringan. Dan untuk karakteristik sistem operasi jaringan itu ada 5. Yang pertama, akses aman ke sebuah jaringan. Yang kedua, pusat kendali sumber daya jaringan, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan, backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Dan yang terakhir, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lainnya. Itu karakteristik sistem operasi jaringan. Dan untuk fungsi utama dari sistem jaringan tersebut, sistem operasi jaringan, ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin sebelumnya udah mempelajari beberapa hal tentang fungsi utama dari sistem jaringan. Untuk mengatur jaringan Pak. Ya, mungkin ada lagi. Load balancing, Balancing, routing, routing, apa
traffic. Ya, mungkin ada lagi. Ini masnya ranking 1 ya mas ya di kelas ya mas ya? Oh iya Pak, Oh, iya. saya hari ini saya menang OSN tingkat kabupaten Pak. Ya, kalian semua beruntung ya punya teman yang berbakat kayak Mas siapa ya Mas namanya? Mas Mas Alex. Max Alex. Ya, kayak Mas Alexnya ini ya beruntung ya teman-teman ya. Mungkin nanti Mas Alex ya bisa berbagi pengalaman ke teman-teman yang lain ya, biar teman-teman yang lain juga bisa lebih memahami lagi tentang apa itu sistem operasi jaringan. Iya Bapak, kalau saya mau. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Jenis itu berdasarkan interface-nya. Yang pertama ada GUI, GUI, yaitu Graphical User Interface. Dan kedua ada CLI atau Command Line Interface. Dan masih ada beberapa jenis lagi yang berdasarkan sifatnya. Untuk yang pertama yaitu GUI, Graphical User Interface, adalah sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis. Tampilan grafis dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain-lain. Pada umumnya, sistem operasi GUI terdapat jendela menu, tombol icon, dan lain-lain. Biasanya supaya penggunaan lebih mudah, nyaman di user. Untuk Command Line Interface atau CLI adalah sistem operasi yang menggunakan baris perintah atau teks. Dalam berinteraksi dengan sistem operasi, penggunaannya hanya dapat menggunakan keyboard dengan cara mengetik perintah atau komen. Kalian pernah membuat, pasti tahu lah, kalian anak dari TKJ, TMD Pak. nah TMD betul, pernah melakukan comment list pada TMD kan ya. Untuk selanjutnya, jenis operasi sistem jaringan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada closed source, dan dari closed source itu ada beberapa contohnya, yaitu Microsoft Windows dan Mac OS. Apa sih closed source itu? Closed source adalah perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya. Pada software jenis closed source hanya terdiri dari file binary saja tanpa adanya ruang untuk mengakses kode sumber software tersebut. Secara umum, software closed source memiliki lisensi atau hak cipta bertujuan untuk melindungi software tersebut dari penggunaan yang dapat merugikan pembuat software dan menguntungkan pihak ketiga. Ini alasan kenapa Windows Ori lebih mahal daripada Windows bajakan, karena itu lagi untuk melindungi software tersebut dari penggunaan yang dapat merugikan dari si pembuat. Untuk contoh dari closed source yang pertama itu Windows. Di sini ada data Windows, pasti tahu ya. Sistem Windows semua orang pasti kenal lah ya kan ya. Jaringan satu ini adalah salah satu sistem operasi jaringan yang banyak dipakai oleh semua orang di seluruh dunia. Kenapa demikian? Windows dinilai sangat murah dalam pengoperasiannya. Perlu Anda tahu juga bahwa pengembangan dari Microsoft DOS selain itu, Windows termasuk dalam kategori sistem operasi jaringan berbasis grafis. Dalam versinya antara lain Microsoft DOS dan Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kalau Windows 8 ini sepertinya tidak dihitung ya, karena Windows 8 ini termasuk kategori produk gagal, jadi mungkin bisa tidak termasuk dari kategori Windows. Yang selanjutnya yaitu OS. Apa sih OS? Ada yang tahu? Panggilan dari Mac OS?
terus operation system. Ya, benar. Dari Mac ini langsung jaringan yang khusus dibuat untuk rangkaian produk dari Apple komputer. Mac sendiri merupakan singkatan dari Macintosh Operation System atau MAC. Mac juga masuk dalam jajaran sistem operasi jaringan berbasis grafis. Banyak yang orang mendambakan untuk bisa menikmati sistem operasi jaringan tersebut. Selain terkenal stabil dan ampuh melawan serangan malware, Mac juga mampu melakukan berbagai perintah dalam waktu bersamaan. Ini juga alasan kenapa handphone iPhone lebih mahal ketimbang Android. Selain dari kinerjanya yang mampu, kalian pernah nggak sih melihat user iPhone dan user Android itu ketika bermain game sambil buka WA, itu perbandingannya sangat signifikan gitu, antara dari perangkat satu dan perangkat satunya juga itu sangat berbeda. Apa sih kelebihannya dari Mac ini? Yang pertama, stabilan sistem terjamin karena ada pertanggungjawaban resmi, support langsung dari pemilik aplikasi, mudah mendapatkan sertifikasi dan mudah digunakan. Untuk kekurangannya, tidak ada support khusus langsung dari pembuat developernya. Yang kedua, dialog yang terbuka bisa dimanfaatkan untuk pengambilan informasi. Yang ketiga, sosialisasi pemakaian agak sulit karena umumnya pengguna menggunakan closed source. Hanya pada daerah tertentu saja orang menggunakan Mac ini. Sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Adanya lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana atau finansial. Mungkin untuk materi selanjutnya ya bisa kalian baca, dan ada beberapa soal juga mungkin bisa kalian kerjakan. Nanti ada hadiah khusus dari kakak bagi siapa yang bisa mendapatkan skor terbaik dari penugasan 1 dan penugasan 2 sekarang. Nanti akan kakak berikan hadiah. Mungkin dari sini, dari materi yang bisa kakak sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan dari semua yang kakak sampaikan? Mungkin ada yang mau menyampaikan beberapa kata-kata dari apa yang kakak sampaikan dari tadi? Gimana Mas yang di tengah? Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-temannya? Tidak ada Pak. Mas Alex, mungkin ada yang mau disampaikan Mas kepada teman-temannya? Ya, mungkin kalau tidak ada, mungkin sekian dulu ya dari kakak ya. Kakak ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, bahkan sampai malam waktu kayak gini ya. Kebetulan video yang kemarin yang sempat kakak tik itu agak filenya kena shortcut, jadi terpaksa buat ngambil lagi ya teman-teman. Sekali lagi kakak ucapan terima kasih buat teman-teman. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payah pakai bal dong.